Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ade Setiawan, di channel 411A Micro Project. Oke, pada konten kali ini saya akan membahas tentang seputar pengetahuan tentang jaringan komputer. Salah satu pembahasannya adalah mengenai IP address. Nah, apa itu IP address ya? Kalau kita kemarin membahas tentang komputer, jaringan komputer, tentunya untuk bisa mengkoneksikan antar komputer ya. Sekali lagi, untuk bisa mengkoneksikan antar komputer ya, kita membutuhkan IP address. Ya, artinya di sini ada komputer A dan ini ada komputer B. Ya. Bagaimana supaya ini bisa saling terkoneksi antara komputer A dengan komputer B? Maka dibutuhkan IP address. Ya, kita harus konfigurasi IP address masing-masing pada setiap komputer. Ya, tentunya komputer ini A dan B sudah terhubung dengan kabel ya, kabel LAN ya, kabel cross. Ya. Jadi sekali lagi, ya, bagaimana supaya bisa terhubung antara komputer A dan komputer B? Satu, tentunya kita membutuhkan media kabel, ya. Di sini untuk mengkoneksikan antar komputer menggunakan kabel LAN, jenisnya tipenya adalah cross. Lalu yang kedua, kita membutuhkan IP address. Nah, IP address ini digunakan untuk pengalamatan pada masing-masing komputer. Maka untuk definisi IP address ya, apabila ditanya apa itu IP address, maka jawabannya adalah IP address itu adalah alamat sebuah device dalam suatu jaringan komputer ya. Jadi definisi IP address adalah alamat sebuah device dalam suatu jaringan komputer. Sekali lagi, apa itu IP address? IP address adalah alamat sebuah device dalam suatu jaringan komputer. Nah, jadi setiap komputer harus diberi IP address. Nah ya, komputer A kita kasih IP address, komputer B kita kasih IP address. Lalu analogi dari IP address ini seperti alamat rumah kalian ya. Jika kalian memiliki kalian tinggal di rumah ya, di rumah kalian ataupun di kontrakan ataupun di kos-kosan ya, maka pastinya tentu ada alamat ya, alamat rumah. Ada jalannya, jalan misalnya jalan Rawa Selatan ya, 5 RT 11 RW 04 ya, nomor 30 misalnya gitu ya. Pasti ada alamatnya yang jelas ya. Maka untuk IP address ini juga ada ketentuan untuk memberikan penomoran pada masing-masing komputer. Ya, intinya adalah IP address sekali lagi alamat sebuah device ya dalam suatu jaringan komputer.
Nah, device ini bisa berupa komputer, bisa berupa printer, scanner, ya, ataupun router dan lain-lain. Pokoknya perangkat jaringan itu dinamakan device, ya. Arti dinamakan device berarti ya semua tuh bisa dikasih alamat, ya. Sekali lagi ya, jadi IP address ini tidak hanya diberikan pada komputer ya, tetapi bisa diberikan kepada device lain komputer. Tentunya tadi sudah saya sebutkan sekali lagi, bisa itu berupa komputer, ya, bisa itu berupa router, ya, bisa berupa itu printer, scanner, ya, ataupun mungkin HP kalian, ya, jika kalian memiliki HP, pasti semua hampir memiliki HP ya. Jika kalian memiliki HP, di HP kalian itu memiliki IP address, alamat IP address, itu pasti. Sekali lagi ya, karena kan handphone kalian gunakan untuk internet, ya. Jadi sekali lagi bukan hanya komputer ya, tapi device, definisinya dari device dalam suatu jaringan komputer. Oke. Lalu bagaimana untuk mengkonfigurasi IP address ya? Tentunya pertama kita harus mengenal dulu tabel-tabel IP address, kelas-kelasnya ya. Maksud saya adalah kelas-kelasnya. Ya mungkin ini saya hapus dulu. Jadi untuk mengkonfigurasi IP address bagaimana ya? Tadi ya, contoh kecil tadi ada komputer, ya, dua buah komputer atau laptop ya, terhubung dengan kabel cross. Jadi kita ingin supaya komputer ini bisa berkomunikasi, bisa berbagi data. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memberikan alamat IP address, konfigurasi IP address. Nah, sebelum itu semua kita harus mengenal dulu ya pembagian kelas IP address. Jadi IP address ini ada kelas-kelasnya. Tapi sebelum membagi kelas-kelasnya, mungkin saya akan jelaskan untuk IP address ini ada dua jenis ya, ada IP public ya. Jadi IP itu ada dua, ada IP public dan IP privat. Nah, untuk IP public ini IP yang diberikan oleh provider. Provider itu bisa Telkom ya, atau mungkin Bisnet dan lain-lain, pokoknya vendor provider ya, yang keperluannya untuk internet ya, tentunya ke public ini. Jadi saya IP public, IP yang diberikan provider ya. Ini saya singkat-singkat tulisannya, tetapi nanti ada di deskripsi ya, nanti ya di display layar video nanti ada keterangannya supaya lebih jelas. Lalu ada IP privat. Nah, IP privat ini ada IP yang kita setting sendiri ya. Artinya IP ini tadi kalau privat itu hanya sebatas lokal saja. Misal kayak komputer A dan komputer B ingin berbagi data berupa video ya, video. Jadi dari A
kirim video ke B tanpa menggunakan internet. Sekali lagi ya, tanpa menggunakan internet, hanya menggunakan media kabel saja, kabel cross ya, kabel cross, sini kabel cross. Maka ini dinamakannya adalah yang kita setting di sini IP privat, IP lokal. Jadi perbedaan IP ada dua, ada public dan privat. Kalau public, IP yang diberikan provider, sifatnya adalah kita tidak bisa ubah-ubah ya. Kalau public diberikan oleh provider, sifatnya tidak bisa kita tentukan sendiri. Artinya kalau dikasih alamat misalnya dari provider 10.10.2.2, maka dari sananya kita nggak bisa ubah-ubah, karena itu untuk keperluan internet ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun rekan-rekan mahasiswi sekalian ya, jika misalnya kalau kita ingin bikin usaha warnet ya, dulu ada namanya warnet ya. Warnet itu adalah warung internet ya. Jadi banyak komputer ya, tentunya kan harus dikasih harus bisa internetan ya. Maka kita sifatnya adalah menghubungi vendor yang ingin yang ingin kita gunakan jasanya ya, provider yang ingin kita gunakan jasanya. Lalu setelah itu ya sudah, dari public ini nanti bisa kita setting disetting nanti bisa berbagi internet ke komputer lainnya. Itu di public. Sedangkan privat pengaturannya sekali lagi dari kita sendiri, lokal ya. Jadi itu perbedaan antara IP public dan IP privat. Oke, lalu itu baru tipe ya. Sekarang kelasnya. Nah, untuk versinya ya, untuk IP yang kita bahas ini, versinya adalah IP versi 4. IP versi 4 ya. Jadi tadi ada jenis IP public, ada IP public privat. Sekarang ada versi. Kalau versi yang kita bahas hari ini adalah IP versi 4. Jadi ada dua versi, ada 4 dan ada 6. Yang kita pelajari sekarang adalah versi 4. Ya, nanti versi 6 ada lagi. Ya, tentunya ya. Lalu untuk IP versi 4 ini terdiri dari sekumpulan bilangan biner ya, sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit ya, dengan pembagian 4 bagian ya. Nah, pokoknya nanti kita pelajari hari ini supaya lebih jelasnya. Nah, lalu untuk kelas. Nah, untuk kelas IP versi 4 ada kelas A secara umum ya, ada A, B dan C. Dia ada IP kelas A, B, dan C. Ya, ini mungkin saya hapus dulu. Nah, jadi ada IP kelas A ya, lalu ada IP kelas B dan C. Sorry ya, ini jangan gini, kelas ya. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi ada secara umum ya, ada kelas. Meskipun ada D dan E ya, cuma kita nggak bahas D dan E. A, B, dan C ini ya, ada istilahnya namanya range net ya, range net, artinya jarak antar net ya. Kelas A ini range-nya dari 1 sampai 126, sedangkan kelas B dari 128 sampai dengan 191. Nah,
Lalu kelas C dari 192 sampai dengan 224 ya, sampai dengan 224 ya. Sorry, ini salah ya, bukan 224 ya, tapi 223. Jadi untuk kelas C X-nya dari 192 sampai dengan 223 ya. Jadi ada namanya ini range 1, 126, 128, 191, 192 sampai dengan 223. Lalu pada IP address ada istilahnya net ID dan host ID ya. Ada istilah net ID sini dan ada istilah host ID. Nah, untuk net ID kelas A itu kita anggap aja net ID ini X ya. Sorry ini. Jadi kalau kelas A ini net ID-nya adalah hanya 1 digit X. Sedangkan untuk kelas ID-nya ada 3 digit. Ya, nanti akan saya jelaskan ya kenapa 1 digit dan 3 digit ya. Jadi net ID ada X kelas A ya, sedangkan hostnya ada Y titik Y titik Y. Cara gitu ya. Lalu kelas B X X Y Y ya. Sedangkan kelas C itu X nya 3 kali, lalu Y dan Y ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di sini ada net ID dan host ID. Net ini adalah untuk kelas A 1 digit, sedangkan host ID-nya 3 digit. Kalau kelas B seimbang antara net ID dan host ID-nya, sedangkan kelas C 3 digit. Ya sorry, ini 1 ya. Ini 1 aja. D-nya 1. Nah, artinya net ID ini adalah kalau di ya, net ID ini adalah artinya adalah alamat jaringan. Sedangkan host ID alamat device. Nah, lalu ada istilahnya subnet max. Ini saya ada istilah subnet max. Subnet max default ya. Subnet max default ya. Kalau kelas A itu subnet maxnya 255.0.0.0. Sedangkan kelas B 255.0.0.0. Kelas C 255.255.255.0. Net. Ini nanti kita jelaskan satu-satu apa itu net ID, apa itu host ID, apa itu subnet box default ya. Kalau misalnya subnet box default itu kelas A 255.0.0.0, kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0.
Ini kita kasih keterangan X ini net ID, Y host ID ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tadi ya kasusnya, kalau misalnya ada dua komputer, ini komputer A ya, dan ini komputer B ya, terhubung dengan menggunakan kabel cross ya. Dari komputer A ingin mengirimkan video ke B, maka ada konfigurasi IP address yang harus dipenuhi. Nah, contoh pertama adalah kita menentukan kelasnya dulu ya, kita menentukan kelasnya dulu, penggunaannya. Untuk penggunaan kelas A secara umum boleh-boleh saja, baik itu menggunakan A, B, dan C. Misal saya ingin pakai kelas C ya. Nah, kelas C itu range dari 192 sampai 223. Artinya kita boleh memilih angka depannya dari 192 sampai 223. Contoh saya ambil 193. Ya. Jadi untuk komputer A, misalnya oke, kita nggak usah jauh-jauh ke komputer dulu. Misalnya saya random ya, kita 193 saya titik, lalu di sini ada ini lagi ya, seharusnya di sini biar kalian paham, harusnya di sini ada lagi sih. Contoh penggunaannya IP address itu 4 digit ya. Jadi nanti kalau kelas C berarti gini, X titik Y itu ya. Untuk kelas C X titik Y, karena kan IP address itu gabungan dari net ID dan host ID. Jadi X ditambah Y itu kalau kelas C, dengan subnet maxnya default ya. Kita ambil misalnya 255.255.255.0. Ini kalau default ya, nanti kita bicara yang nggak default nanti. Default dengan nilai CIDR/24. Nah, jadi lalu bagaimana dengan X ini diisinya? Misal boleh untuk yang digit pertama, untuk yang digit pertama diambil dari sini. Sekali lagi, kalau digit pertama diambil dari sini range-nya. Contoh misalnya saya mau ambil 193, berarti yang pertama ini 193. Nah, sedangkan yang keduanya nilainya ini bebas ya, boleh dimulai dari angka 0, range-nya ya, range-nya dari angka 0, misalnya ya, dari angka 0 sampai dengan 255, ini gini ya. Jadi untuk pengalamatan IP address itu nggak boleh ada angka selain dari angka ini, range-nya ya, dari 0 sampai 255. Mungkin saya taruh di sini keterangan ya, 0 sampai 255. Kemudian IP ya, pemberian nomor, artinya nggak ada misalnya IP ada 193.256. Nah, ini nggak ada ya. Atau 193 misalnya ada contoh ya, 257.257.258. misalnya soal gitu ya, misalnya soal IP address sekian 193.257.257.258. 193 benar, tapi 257 salah sampai sini, karena nggak ada IP address itu angka 257 dan 258. Pokoknya patokannya di sini
range-nya dari 0 sampai 255 untuk yang pemberian digit selanjutnya. Ya. Jadi ini yang benar gimana? Yang benar kita kasih angka bebas, yang penting boleh di sini 0, titik 1 misalnya, titik misalnya di sini titik 2 ya, gitu ya, boleh. Ini IP address yang valid ya. Mungkin sebelum kita konfigurasi ini, saya bahas ini dulu deh, dasar dulu yang mana yang valid, yang mana yang nggak valid. Ini IP address valid, atau misalnya 195 boleh ya, 195 194 titik 190. Kira-kira boleh gak? Boleh, karena ini angkanya valid. 195 nya range kelas C, sedangkan anggota di digit selanjutnya masih di antara ini, masih dibolehkan ya. Jadi ini IP yang valid ya. Oke. Sekali lagi, misalnya 197.192.10.1 boleh gak? Boleh ya. Ini IP valid juga. Nah, tinggal kita definisikan IP address ini. 197 ini mengacu ke kelas C ya, range-nya. Sedangkan 192 nya 10 ya, ini namanya net ID ya. Sedangkan ini nomor 1 ini adalah host ID ya, karena XXX ini net ID. Lihatnya dari mana? Dari sini, 3 digit. 197 192 10, ini namanya net ID. Satunya adalah host ID ya. Ya, jadi sebelum kita bahas ke sini, kita bahas satu-satu dulu. Mana net ID, mana host ID. Misal contoh lagi. Ini kelas C ya. Contoh lagi misalnya 130.129 titik 100 titik misalnya 3. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita harus bisa membedakan mana net ID, mana host ID. Nah, net ID cara bedain gimana? Kita lihat tergantung kelasnya. Kalau di sini 130, maka ini masuk ke range kelas B. Ya, masuk ke range kelas B. Kan kelas B dimulai dari 128 sampai dengan 191. Nah, untuk digit yang pertamanya ini kelas B, sehingga dipastikan ini IP kelas B. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk kelas B net ID-nya ada 2 digit, X dan X, sedangkan host ID-nya ada 2 digit juga, Y dan Y. Maka untuk net ID-nya dia 2 sini. Ini namanya net ID. Kenapa 2 digit? Karena X dan X rumusnya. Sedangkan yang ini host ID 100 dan 3. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa yang ini kelas C, ini kelas B, memiliki perbedaan di antara net ID dan host ID-nya. Untuk kelas C ya, net ID-nya ada 3 digit. Contohnya di sini 197 192 titik 10 ya, titik 1.
Ya, ini adalah 3 digit ini namanya net ID. Sedangkan yang satu ini namanya host ID. Ya. Sedangkan kelas B ini seimbang antara net ID dan host ID. Ya. Tinggal subnet maxnya. Subnet maxnya ya tadi. Kalau kelas C, kalau untuk defaultnya memakai ini, berarti kalau ada alamat IP address sekian, maka subnet maxnya 255.255.255.0. Sedangkan untuk kelas B ini 255.255.0.0. Oke, saya kasih contoh selanjutnya ya, supaya lebih jelas. Ya, misal ada IP 210.1.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Ya, artinya adalah untuk konfigurasi IP address pasti sepaket ya, ada namanya IP address, ini alamatnya, dengan subnet maxnya. Nggak boleh salah satu, jadi emang sepaket ini dalam konfigurasi. Nah, sehingga bagaimana kita mendefinisikan IP address ini kelas berapa, net ID nya berapa, host ID nya berapa. Nah, sekarang 200 ini masuk ke range kelas C ya, sudah masuk ke kelas C. Karena kenapa? Karena kelas C dimulai dari 192.223, berarti benar ya, 200 ya. Ingat sekali patokannya di digit awal yang harus sebagai acuan untuk menentukan kelas, bukan digit kedua, bukan digit ketiga dan digit terakhir, tapi digit di awal. Lalu 10. Nah, mungkin masih ada yang bingung, kok ini kenapa boleh 10 bukannya masuk kategorinya B? Oh, salah ya, itu pernyataan yang salah. 10 ini adalah bukan, maksud saya adalah digit kedua dan ketiga, bukan acuan untuk menentukan kelas. Sekali lagi, digit kedua, digit ketiga bukan acuan untuk menentukan kelasnya, tetapi yang menjadikan acuan adalah dari digit pertamanya ya. Ini 200 digit pertamanya, berarti dia kelas C ya. Lalu ini bebas, sekali lagi bebas, mau 10, mau 11, 12 bebas, pokoknya ini panduannya dari 0 sampai 255 ya. Maka ketahuan ya, dari sini ada net ID dan ada host ID. Net ID yang mana? Untuk kelas C, sekali lagi ya, karena ini kelas C, net ID nya ada 3 digit X. Maka bisa disimpulkan bahwa ini X, ini X, ini X. Maka ini disebutnya net ID yang saya kotakin ini ya, karena sesuai dengan acuan rumus yang ada di sini. X, ini net ID namanya ya. Lalu ada yang terakhir, ini saya buatin, ini namanya host ID. Sisanya ini host Y ya, ini host ID Y nya. Lalu ada subnet maxnya, default ya, maka ini sudah valid IP addressnya, valid ya. Nah, atau kalau masih bingung kita pakai bahasa analogi ya. Mungkin teman-teman di rumah
punya apa, memiliki rumah kan harus ada alamatnya, ada jalannya, ada apa namanya itu, ada RT-nya, nomor RT-nya, ada nomor RW-nya, dan nomor rumahnya. Nah, net ID ini ya, anggap aja ini adalah alamat RT. Ini nomor RT. Kalau analogi ya, ini bahasa analogi. Net ID ini adalah RT-nya. Sedangkan host ID nomor rumahnya. Lagi kalau host ID nomor rumah, net ID RT-nya, sedangkan subnet max adalah RW-nya. Ya, jadi lengkap ya, ada RT, RW, nomor rumah. RT-nya ini nomornya 200.10.1. Sedangkan nomor rumahnya nomor 3. Sedangkan RW-nya sekian, 255, 255, 2550. Itu bahasa analogi ya. Kalau kalian bingung IP address. Nah. Lalu kita coba sekali lagi. Misalnya kelas, bisa ada IP 150.130. Sorry, ini hapus ya. Misalnya 195.10.1 dengan subnet max 255.255.00. Maka kita lihat dulu di sini. Kita lihat digit awalnya. Digit awalnya 150. Berarti kelas apa nih? Ya, adalah kelas B. Ya, karena range-nya dari 128 sampai 191 kelas B. Ya. Lalu digit keduanya ini 195. Ingat, digit kedua sekali lagi dan ketiga tidak bisa menentukan kelas. Ya. Jadi 195, jangan salah paham lagi. Ini menentang 195 masukin ke sini. Nggak nyambung ya. 195 ini bebas. Boleh 0, boleh 1, boleh 2 sampai ini 255, sekali lagi bebas. Nah, begitu juga dengan digit 3 dan 4. Nah, tinggal kita mendefinisikan mana net ID, mana host ID. Untuk net ID ini adalah kelas B, rumusnya x.x, berarti x.x, maka ini adalah net ID-nya. Hanya 2 digit ya net ID-nya. Sedangkan host ID-nya ada 2 digit juga. Ya, Y dan Y ya. Ya, X, Y, ya, sesuai dengan ini ya. Lalu max-nya adalah sekian. Sama, ibarat kata analoginya, ini nomor RT-nya 150, ini nomor rumahnya 10.1, ya kombinasi ya. Kalau nomor rumah, lalu ini subnet max-nya. Ya, itu subnet max-nya. Nah, jadi apa namanya, kelas B dan kelas C berbeda. Jadi sudah bisa terangkan ya. Kelas C netnya 3, hostnya 1. Kelas B netnya 2, hostnya 2. Lalu yang terakhir, contoh terakhir, misalnya ada IP 11.10.1.2 dengan max 255.000. Dan ini 11 ya, sorry ya. 11.10.2 dengan max 255.2500. Maka kita lihat digit awalnya 11. 11 ini berarti adalah kelas A.
ya, karena dari 1 sampai 126. Sedangkan yang digit selanjutnya adalah kita lihat rumusnya, net ID cuma 1 ya, net ID cuma 1, sedangkan hostnya ada 3. Maka untuk kelas A ini net ID-nya yang bulat 1 karena ini acuannya, sedangkan hostnya ada 3 digit, ada 10, 1, 2. Maksnya adalah ini. Jadi kalau dianalogikan sekali lagi, ini alamat RT-nya RT 11, lalu ini nomor rumahnya 10.1.2, lalu subnet maxnya atau RW-nya 255.000 ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana supaya komputer bisa terkoneksi antara komputer satu dengan komputer yang di sebelahnya ya, yang seperti yang sudah saya terangkan tadi di contoh tadi. Bagaimana jika ada 2 komputer ya, ini komputer A dan ini komputer B. Terhubung menggunakan media kabel cross ya. Tentunya ketika sudah kita hubungkan dengan kabel cross, kita harus konfigurasi IP address-nya. Ya, pada kali ini mungkin contohnya adalah misal saya konfigurasi IP address di komputer A dengan kelas C menggunakan network address 193 dengan alamat 189 120 titik misalnya adalah 1, lalu 255 tentunya ya, karena di default 0. Ini komputer A kita konfigurasi sekali lagi 193 189 120.1 komputer dengan subnet max 255.255.0. Artinya adalah kalau di komputer A konfig sekian IP-nya, maka untuk komputer B harus sama, yaitu sama dalam arti untuk net ID-nya lalu dengan maxnya, subnet maxnya harus sama. Karena ini kelas C, net ID-nya adalah 3 digit ya, XXX 193 189 120 ya. Maka untuk kelas B supaya bisa terkoneksi harus sama net ID-nya ya, yaitu adalah 193 ya, samakan ya, 189 120 titik. Nah, yang dibedakan adalah titik 2 dengan maksnya sama 255 255 maka dengan kondisi IP sekian, ketika kita konfigurasi ya, maka akan bisa berbagi data dari komputer A bisa mengirimkan video ke komputer B ya. Sekali lagi bisa berbagi data karena konfigurasinya sudah benar. Mengapa sudah benar ya? Karena ada ketentuan ya dari IP address ini untuk konfigurasinya. Pertama,
Ya, mungkin ini bisa buat ketentuan. Di sini ada syarat terkoneksi. Syarat terkoneksi. Ya, yang pertama adalah syarat terkoneksi adalah net ID harus sama. Net ID harus sama. Ya. Nah, mungkin saya agak zoom. Lagi net ID harus sama. Artinya apa? Artinya masing-masing antara komputer A dan B net ID-nya harus sama ininya. Ya. Dan B juga sama. Sekali lagi, kalau net ID itu ada 3 digit ya di kelas C. Ya, 193 ini kelas C kan patokannya. Karena range-nya dari 192 sampai 223. Dan kelas C ini mempunyai net ID 3 digit tuh. XXX berarti XXX XXX. Artinya net ID ini harus sama persis. Nggak boleh berbeda. Ya, kalau di sini 193, 189, 120 berarti di sini sama, harus 193, 189, 120. Ya. Nggak boleh misalnya di sini 193, 189, 120 ya misalnya. Tapi di komputer B-nya 193, 189, 121 misalnya ya, beda di sini. 121. Maka nanti yang terjadi jika dikonfigurasi demikian, maka akan tidak bisa terkoneksi karena net ID-nya berbeda. Ya, jika ini dibedakan ya, misalnya adalah nih 121 misalnya ya, ini. Jadi ini 120, di sini 121. Maka sekali lagi tidak akan bisa terkoneksi karena net ID-nya berbeda. Maka dapat disimpulkan harus sama net ID-nya. Ya, ini 120 supaya bisa terkoneksi. Itu adalah syarat terkoneksi yang pertama. Lalu yang kedua, host ID harus berbeda. Ya. Jadi syarat terkoneksi yang kedua, host ID harus berbeda. Artinya host pada digit sini harus berbeda dengan digit yang di sebelahnya. Kalau di sini satu, di sini harus berbeda, nggak boleh di sini satu lagi. Ya, nanti kalau di sini satu, maka disebut IP konflik. Ya, ada 2 IP yang dipakai, konflik, nggak boleh. Maka di sini satu, di sini harus 2, atau di sini satu, di sini boleh 3, boleh 4, boleh 5 sampai 2, 5, 4 ya. Jadi pada intinya lah, sekali lagi host ID harus berbeda. Ini sama ya, ibarat kata ini nomor rumah kalian. Jika kalian alamat rumah kalian ya, kalau misalnya ada RT-nya, ada RT, ada RW, ada nomor rumah. Nah, pernah nggak kalian dengar RT-nya sama, RW sama, tapi nomor rumahnya sama? Kan nggak mungkin ya, pasti nomor rumah berbeda-beda. Misalnya RT 11, RW 4, ada nomor 10, ada nomor 11 ya, ada nomor 12 dan seterusnya. Tidak ada nomor rumah yang sama, nggak bisa ya. Nah, sama di IP address, nomor host pada ini ya, itu harus berbeda, nggak boleh sama ya. Analoginya sama dengan alamat rumah. Alamat rumah, nomor rumahnya pasti berbeda. Nah, lalu yang ketiga adalah subnet max harus sama.
ya, subnet MAC harus sama. Kenapa harus sama? Ya ini ya subnet MAC sendiri. Ya, subnet MAC ini harus sama. Kalau di sini 255, 255, 250, maka yang sebelahnya 255, 255, 255.0. Ya, nggak boleh di sini misalnya 255, 255, 00, nggak boleh. Maka tidak bisa terkoneksi. Ya, saya lagi ya, saya koneksi ya, dibaca ya. Mungkin bisa saya sebut, mungkin di sini bisa saya sebut protokol koneksi ya, atau undang-undang terkoneksi ya. Artinya bagaimana supaya komputer ini bisa terhubung, harus ada ini ya, poin-poinnya. Net ID harus sama ya. Tuh. Host harus berbeda ya, 1 sama 2. Subnet MAC harus sama ya. Nah, lalu yang keempat, ada 4 dan ada 5 teman-teman. IP yang disetting bukan IP network address. IP yang disetting bukan IP network address. Ya. Apa itu IP network address? Nanti saya jelaskan ya. Yang terakhir adalah IP yang disetting bukan IP broadcast. Ya, jadi ada tambah lagi, ada poin 4, ada poin 5. Poin 4-nya itu adalah IP yang disetting bukan IP network address. Lalu yang terakhir, IP yang disetting bukan IP broadcast. Oke, kita jelaskan satu-satu apa itu IP network address, apa itu IP broadcast. IP network address itu adalah jika misalnya contoh yang di sini ya, 193, 189, 120 ya. Kalau kita gambarkan misalnya ini adalah jalan raya. Ini kita pakai analogi ya. Ini adalah jalan raya misalnya. Dimulai dari sini sampai ujung sini. Udah. Perhatikan di area sini sekali lagi. Kita mau jelaskan IP network address dan IP broadcast. Nah, untuk IP network address itu adalah posisinya di awal sini, di sini. Sedangkan IP broadcast posisinya di akhir. Artinya adalah kalau contoh soalnya tadi di sini, ya kita tahu bahwa di sini net ID 193.189.120. Ya, ini disebutnya net ID, alamat jaringan. Maka untuk awalannya dari alamat ini ya, bisa kita tuangkan analoginya kayak ibarat kata ini adalah jalanan ya, jalanan satu gang ya. Ada rumah di awal dan ada rumah di akhir. Nah, rumah di awalnya adalah alamatnya sekian, 193 189 ya, ikut ini ya sama ya, 189 120 lalu titik 0. Nah, kenapa dimulai dari 0 ya tadi? Semua IP dimulai dari 0 dan sampai dengan 255. Artinya adalah 0 ini adalah yang paling awal. Lalu setelah 0 ada 193 189 120.1 ya, titik 1 ya, titik 1. Nah, ini IP yang kedua. Itu kan dari mana? Ini disamakan ya, netnya disamakan. Yang berbeda adalah dari hostnya, dari 0 1, lalu selanjutnya sama 2, selanjutnya 3, seterusnya 4, 5, 6 dan seterusnya sampai IP terakhir ini 255. Berarti yang terakhir di sini adalah 193 189 120.2
255. Berarti sebelum dari IP ini, ya ini namanya IP broadcast ya, terakhir IP broadcast, ini IP network address. Berarti sebelum dari ini adalah ada IP akhirnya 192.120.254. Ya, kenapa 254? Karena sebelum 255 ada 254. Ya, jadi intinya adalah kita baca ya, secara terkoneksi IP yang disetting bukan IP network address, artinya IP network address itu tidak boleh digunakan. Ini ya, sekali lagi yang di awal adalah ini adalah IP network address. Jadi IP network address itu adalah IP yang dipakai untuk mewakili dari sekumpulan host yang tergabung dalam sebuah jaringan. Artinya anggap aja ini adalah ketua RT-nya ya. Ini adalah tukang posnya. Broadcast ini fungsinya adalah untuk menyebarkan paket ke IP anggotanya di sini. Ya. Jadi sekali lagi, untuk IP network address fungsinya untuk mewakili dari suatu jaringan, sedangkan IP broadcast adalah untuk sebagai penyebar data antar anggotanya. Ya, anggotanya dari mana? Dari mulai 1 sampai dengan 254. Jadi kesimpulannya yang bisa dipakai IP-nya hanya ada 254. Sisanya ada 2 IP yang tidak dipakai. Nah, 2 itu ada IP network yang ini ya, dan IP broadcast. Maka nggak boleh kita setting komputer, misalnya jika kalau misalnya di sini kita setting di sini 0, di sini 255 ya. Secara pemberian IP adalah benar, ini valid ya, artinya valid adalah memang ada IP-nya, tetapi secara konfigurasi di komputer nanti tidak akan bisa dipakai karena komputer sudah tahu bahwa ini ada IP network address, sehingga nanti pasti error, nggak bisa connect ya. Kita coba 0 dengan 255 ya, dengan net ID sama dan subnet sama, tapi yang dipakai IP network address dan IP broadcast, maka komputer A dan komputer B tidak bisa koneksi. Begitu juga sebalik, begitu juga misalnya seandainya di network addressnya 0, kita di sini kasih IP anggota ya, misalnya IP nomor 4, tapi IP nomor 4 sini ya, maka tetap sama, tidak akan bisa terkoneksi antara komputer A dan komputer B. Karena apa? Karena masih ada IP yang dilarang ya. Sekali lagi ya. Jadi pada intinya sekali lagi, IP yang di awal sini ini saya kasih silang X, artinya tidak boleh dipakai, dan IP yang di akhir juga sama X, tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai mana? Yang ini, dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 254. Oke, saya lanjutkan. Mungkin saya kasih contoh sekali lagi ya supaya lebih jelas. Di kelas C ya, nanti kelas B dan kelas A akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini kelas C dulu, saya kasih contoh sekali lagi. Ini saat terkoneksi, tolong dicatat sebagai acuan kalian untuk menentukan komputer itu bisa terkoneksi atau tidak ya. Bisa hapus lagi ya. Misal ada IP kelas C dengan alamat 200.100.100.2 dengan max 255.255.0. Lalu
kelas B, komputer B 200, 100, 100,3 dengan maksnya 255,0,0. Pertanyaannya, apakah bisa terkoneksi? Ya, nanti jawabannya Anda tulis di Word ya, bisa atau tidak ya ini koneksi, dan jelaskan alasannya apa. Ini sebagai tugas kalian tugas kalian pada pertemuan hari ini ya. Kira-kira bisa terkoneksi gak? Kalau bisa, jelaskan alasannya apa. Oke, berarti itu soalnya. Ini saya hapus lagi ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang ke selanjutnya. Ada IP misalnya 202.100.10.1, maksnya 255.0. Lalu sebelahnya 202.110.3, maksnya 255.0. Maka ini bisa disimpulkan adalah bisa terkoneksi. Kenapa bisa terkoneksi? Pertama, dia memiliki NIT ID yang sama. Ya, ini pasti ya, pasti 3 digit ya. Sekali lagi. 202.110 ya, sama sebelahnya. Dan dia memiliki subnet max yang sama tentunya. Dan yang terakhir, dia memiliki host ID yang berbeda ya, 1 dan 3 ya. Jadi bisa kita gambarkan bahwa ini bisa terkoneksi, bisa berbagi data karena sudah benar. Adapun nanti kalau kita ganti misalnya di sini menjadi IP network address ya, berarti kalau IP network addressnya berapa? Kalau misalnya masih bingung, kita gambar lagi di sini. Nah, IP network address adalah IP yang di awal sini. Berarti kalau ditulisnya adalah 202 ya, disamakan ya 100.10.0. Nah, ini adalah IP network address. Lagi IP network address ya. Ini nggak boleh pakai. Misalnya di sini kasih 0 ya. Maka ini tidak bisa terkoneksi. Karena IP yang ini benar, IP-nya IP network address, tidak boleh dipakai ya. Yang boleh dipakai sekali lagi boleh dari nomor 1 seterusnya sampai 254 ya, itu boleh dipakai. Lalu sekali lagi kalau 202.110.255 ini IP broadcast ya, maka ini sama, tidak boleh dipakai karena ini broadcast ya. Misal kita konfigurasi di sini adalah 255, maka sekali lagi ini tidak bisa terkoneksi karena IP broadcast ya. Jadi sekali lagi untuk bisa terkoneksi harus memakai yang IP anggota ya, sini ya, dari nomor 1 sampai 254. Berarti boleh 200, boleh nggak? Boleh. Dari 1 ke 200 boleh, bisa terkoneksi. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya pembahasannya tadi ya, seputar konfigurasi IP address ya. Dan tentunya masih kelas C ya. Nanti di semester di pertemuan selanjutnya kita bahas untuk yang kelas B dan kelas A ya. Jika ada pertanyaan langsung saja tanyakan nanti via WhatsApp grup jika yang menonton ini adalah mahasiswa saya. Jika umum silakan di kolom komentar ya. Lalu saya lupa menerangkan sekali lagi yang di sini.
Untuk IP kelas A, B, dan C, ini ada IP yang 127 yang nggak dipak, yang kelewat ya. Kelas A itu orangnya dari 1 sampai 126, kelas B 128, 191. Nah, ada 127. Ini adalah IP yang tidak ada di antara A, B, dan C. Silahkan Anda cari apa itu IP kelas apa, IP 127 itu apa, fungsinya apa. Nanti Anda jawab di kolom komentar ya. Yang jelas 127 itu gak ada di antara A, B, dan C ya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemajuan channel ini jangan lupa untuk subscribe,